Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik-baik saja kah? Semoga baik-baik saja ya. Insya Allah. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat. Kira-kira apa dan bagaimana sih keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat itu? Yuk kita pelajari. Sebelum itu, perkenankan saya menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Yang pertama, diharapkan peserta didik mampu mengetahui hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu mengetahui terjemahan hadis. Yang ketiga, diharapkan peserta didik mampu mengetahui isi kandungan hadis. Yang keempat, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan keterkaitan antar hadis. Dan yang terakhir, diharapkan peserta didik mampu menerapkan isi kandungan hadis. Setiap manusia pasti memiliki caranya masing-masing dalam menyikapi kehidupan. Ada yang hanya menyikapi kehidupan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia saja, tanpa memikirkan bagaimana kehidupan menyikapi akhirat. Namun, ada juga yang menyikapi kehidupan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Orang-orang yang menyikapi kehidupan di dunia dan juga untuk kehidupan di akhirat, maka sesungguhnya ia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tetapi sebaliknya, orang yang hanya mengejar kepentingan dunia, maka sesungguhnya ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, maka dari itu, tugas kita sebagai seorang muslim adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Islam mengajarkan bahwa hidup harus seimbang antara dunia dan akhirat. Dunia harus disiapkan untuk menuju hidup yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Meski kita sebagai orang Islam perlu menyadari bahwa kehidupan dunia adalah sementara, maka hendaknya hanya menjadikan dunia sebagai jembatan untuk menuju kebahagiaan di akhirat. Nah, adik-adik, dalam bab ini kita akan mempelajari hadis-hadis tentang kehidupan di dunia dan di akhirat. Kira-kira hadis-hadis dari siapa saja sih? Penasaran? Yuk kita cek dan pelajari bersama. Hadis riwayat Ibnu Asakir dari Anas. Laisa bi khairikum man tarki dunyaha la akhiratihi hatta yusiba minhuma jami'a. Fa inna dunya bala'un ilal akhirati wa la takunu kallan 'alan nas. Artinya, bukanlah suatu kebaikan bagi yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Begitupun sebaliknya, bukanlah suatu kebaikan bagi yang meninggalkan akhirat untuk dunia. Dan yang baik adalah bagi yang mengumpulkan keduanya, sebab sesungguhnya dunia itu jalan untuk menuju akhirat, dan janganlah kalian menjadi beban untuk orang lain. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'ifi wa fi kulli khairun ahris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz wa in aswabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qul qadarullah wa ma sya'a fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan. Artinya, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Pada keduanya terdapat kebaikan. Bersemangatlah mengerjakan apapun yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan Allah dan jangan sampai lemah. Andai keinginanmu tak tercapai, jangan katakan, andai saya lakukan ini dan itu, maka pasti akan begini dan begitu. Akan tetapi,
katakanlah qadarullahi wa masya'a fa'ala. Ini adalah ketetapan Allah. Segala sesuatu yang Dia kehendaki akan Dia lakukan. Ucapan andai akan membuka jalan bagi setan. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Zubair bin Awam. La ayyakhuda ahadukum ahbulan fayakhuda huzmatan min hatab fayabi'a fayakufallahu bihi wajha khairum min ayyas'ala annasa a'tiya ammuni'a. Artinya, sungguh jika salah seorang di antara kamu membawa seutas tali untuk mencari seikat kayu bakar, lalu kayu itu dijual sehingga Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya dengan hasil jualannya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi atau ditolak. Nah, setelah kita mempelajari mengenai hadis, sekarang kita akan menuju ke kandungan hadis. Sekarang kita akan mulai mempelajari kandungan hadis. Yang pertama ada hadis riwayat Ibnu Asakir dari Anas. Islam memperhatikan keseimbangan kehidupan antara di dunia dan juga di akhirat. Maka dari itu, agama Islam melarang pemeluknya menjadi beban yang memberatkan orang lain. Hal inilah mengapa kita sebagai orang Muslim harus bisa menjadi manusia yang mandiri. Yang kedua, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Umat Muslim yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang yang lemah. Nah, hadis ini memotivasi umat Muslim agar menjadi umat yang kuat, baik dari segi keimanan, ekonomi, dan juga fisik. Dan yang ketiga, hadis riwayat Al-Bukhari dari Zubair bin Awam. Umat Muslim harus menjauhi perbuatan meminta-minta karena perbuatan tersebut merupakan hal yang tidak terhormat. Nah, hadis ini memotivasi umat Muslim untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Adik-adik, setelah kita mempelajari mengenai kandungan hadis, sekarang kita akan mempelajari mengenai keterkaitan kandungan hadis. Hadis pertama, tidak benar meninggalkan dunianya demi kepentingan akhiratnya. Begitu pula sebaliknya, Islam melarang kepada pemeluknya menjadi beban orang lain. Ini berarti mendorong kita untuk hidup mandiri. Hadis kedua, mengandung motivasi agar hidup penuh semangat dan untuk selalu minta pertolongan kepada Allah, sehingga akan menjadi mukmin yang kuat, karena Allah lebih mencintai mukmin yang kuat. Dan hadis yang ketiga merupakan dorongan yang sangat kuat untuk bekerja keras dalam rangka memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, apapun pekerjaannya, yang penting halal. Hal ini akan dapat menghindari perilaku meminta-minta kepada orang lain. Hai halo adik-adik, masih semangat? Harus semangat dong ya. Tadi kita telah mempelajari hadis, terjemahan, kandungan hadis, dan keterkaitan kandungan hadis. Sekarang kita akan menuju ke dampak positif menerapkan isi kandungan hadis. Dampak positif menerapkan isi kandungan hadis. Yang pertama, seorang muslim menjadikan rezekinya untuk menuju kehidupan akhirat. Yang kedua, seorang muslim senantiasa memperbaiki dunianya untuk akhiratnya. Yang ketiga, seorang muslim senantiasa menjadikan umurnya sebagai perjalanan ibadah menuju Allah. Yang keempat, seorang muslim senantiasa waspada sepanjang hidupnya terhadap nafsu lawamah agar tidak melakukan kejahatan. Dan yang terakhir, seseorang menyadari bahwa hidup ini sementara. Kehidupan yang sesungguhnya adalah
akhirat yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, seseorang harus senantiasa memperbanyak amal soleh untuk bekal akhirat. Adik-adik, mengejar kehidupan akhirat memang merupakan hal yang paling penting. Namun, jangan mengabaikan kehidupan di dunia. Karena bagaimanapun, kehidupan di dunia merupakan jembatan untuk kita mendapatkan amal soleh, di mana amal soleh tersebut merupakan amal yang akan kita bawa dan sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Wah, tidak terasa ya, ternyata kita sudah sampai di kesimpulan. Nah, agama Islam mengharuskan umatnya untuk hidup seimbang di dunia maupun di akhirat. Hal ini bisa dilakukan bila kita menerapkan isi kandungan dari hadis-hadis keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Bagaimana adik-adik? Sudah pahamkah dengan materi yang baru saja kita pelajari? Jikalau belum, nanti bisa diputar kembali ya videonya. Oke, sampai sini dulu ya materi kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Oh iya, jangan lupa diterapkan dan selalu semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.